2, 1, action. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu guru hebat, penjaga tol langit Indonesia, kembali kita berjumpa dalam sesi 4 hari ini tanggal 7 Maret 2019 dalam virtual coordinating 6 grup 62 Kepulauan Riau. Sore ini saya sebagai host Ibu Mariana Yunani, kemudian didampingi oleh moderator Ibu Rizky, dan presenter akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Junaidi dari LPP Kepulauan Riau. Baik, tidak membuang waktu banyak, baik silakan kepada Ibu moderator, Ibu Rizky, untuk memandu jalannya kegiatan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Marjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guru hebat IPA. Hari ini kita akan mendengarkan paparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Junaidi dengan judul Desain Laporan KTI Satu Dokumen Tidak Terpisah. Karena dari judul saja saya sudah penasaran ini tentang apa, maka langsung saja waktu dan tempat dipersilakan kepada Pak Ahmad Junaidi. Baik, terima kasih kepada Ibu Mariana dan Ibu Rizky. Dan selamat siang Bapak Ibu guru hebat se-Kepulauan Riau, juga kepada tim Visi 612 Sumatera 6. Pada kesempatan kali ini, seperti yang sudah dihantar oleh host kita yang hebat dan Ibu moderator juga yang hebat, saya akan menampilkan desain laporan KTI Satu Dokumen Tidak Terpisah. Sebagaimana di judulnya, sepertinya kita tidak asing lagi dengan istilah laporan, KTI atau karya tulis ilmiah dan dokumen, karena kita sudah cukup familiar menggunakan perangkat lunak untuk mendukung pekerjaan kita. Namun sejauh ini saya melihat kita hanya sebatas mengerti atau menggunakan hal yang umum. Dan juga kita pun pernah mengalami ketika kita hendak membuat sebuah laporan, kadangkala kita membuatnya kadang terpisah. Nah, ini saya coba menampilkan satu sajian, semoga ini menarik dalam bentuk tutorial agar kita dapat membuat dokumen dalam satu kesatuan yang tidak terpisah. Apa itu kira-kira? Sebenarnya kita sudah pernah menggunakan yang namanya Microsoft Word. Adalah salah satu perangkat lunak yang membantu kita dalam pengolahan kata. Ini merupakan bagian dari aplikasi perkantoran yang disebut dengan Microsoft Office, di mana Microsoft Office itu banyak. Baik, tanpa memperpanjang waktu, supaya kita bagi Bapak Ibu mungkin bisa memperhatikan, sehingga nanti ketika mendapati satu kendala dalam membuat laporan, saat ini semakin bisa mengatasinya. Sebenarnya di sini kita akan membuat 3 bagian, yaitu pertama kita latihan, kemudian nanti saya akan coba menampilkan satu contoh desain, kemudian kita coba membuat daftar isi dalam satu kesatuan dokumen yang tidak terpisah. Kita contohkan saja pada latihan berikut ini. Kalau kita menggunakan Microsoft Word, mungkin sesi berikutnya dalam tutorial mungkin kita akan bisa pandu. Namun bagaimana hal-hal praktis atau hal-hal yang mungkin tersembunyi dari Microsoft Word ini yang belum kita gali, yang belum kita kenal, mungkin akan kita gali pada kesempatan hari ini sehingga kita semakin familiar dan diharapkan expert untuk menggunakan ini. Mau tidak mau kita akan berkecimpung dengan pengolahan kata ini. Tidak hanya kepada pembuatan laporan, mungkin kita membuat karya tulis dan sebagainya yang memerlukan tool-tool atau hal yang membantu kita yang disediakan oleh Microsoft Word itu sendiri. Berikut saya coba buat secara sederhana latihannya, di mana di sini ada 10 halaman, kita bisa lihat. Di dalam halaman ini saya coba sederhanakan lagi
agar kita tidak bingung, dan semoga Bapak Ibu mengerti. Pada satu halaman yang pertama ini kita jadikan satu, kemudian ini dianggap halaman kedua, dijadikan section kedua, begitu juga halaman 3, 4, 5, 6 sampai 10 dengan perbedaan setiap section. Kira-kira apa sih maksud dari section? Pada tampilan ini saya bikin dua, caranya seperti view to page. Tapi saya coba tampilkan satu saja dulu supaya lebih familiar. Terus kenapa sih kok ada tanda ini? Boleh ini dihilangkan Bapak Ibu, yaitu sebagai show height ya. Kemudian nanti ini membantu kita ketika kita mendapati di dokumen kita itu ada karakter-karakter, simbol-simbol atau apa yang tidak bisa kita lihat, maka ini tujuan kita tampilkan. Kalau Bapak Ibu merasa terganggu, nanti saya coba ya hilangkan. Seperti berikut, seksi pertama, section halaman, kemudian di section kedua, section ke-5, nah, supaya kita gampang ya, saya coba bagi lagi ke dalam dua tampilan. Maksudnya lingkaran ini adalah nanti di sini akan kita berikan halaman untuk Romawi. Kemudian di bawahnya juga Romawi akan kita tempatkan di bawah. Nah, bagaimana kalau kita menempatkan di bawah, kemudian di kanan atas? Dalam tampilan ini saya juga ada buat perbedaannya. Nanti kita akan taruh satu di sini. Tapi itu angka, sebelah kanan juga angka. Begitu juga di halaman 7 dan 8. Namun di halaman 9 dan 10 tetap. Misalnya nih Bapak Ibu, jika di halaman 9 ini misalnya kesimpulan daftaran cukup satu saja. Kemudian ini daftar pustaka atau lampiran. Atau mungkin ini bab 3. Dimana bab 3 itu kan ada lebih dari satu halaman. Nah, dalam aturan tata tulis laporan di situ jelas ya, untuk bab 1 itu kita taruh di bawah penandaan halamannya, dan selanjutnya sebelah kanan atas. Kita tes satu persatu Bapak Ibu. Nah, yang saya maksudkan tadi session adalah Bapak Ibu akan lebih mengenal istilah header dan footer, yaitu yang ditaruh di atas. Ada istilah footer. Dalam satu dokumen ini sama semua ya Bapak Ibu. Nanti halaman kita atau pemberian halaman bisa ditaruh di bawah, pada footer maupun di header, baik itu kiri, tengah, dan kanan. Nah, supaya kita bisa memberikan perbedaan dalam setiap halaman, maka kita harus menandakan satu halaman tersebut dengan memberikan break. Kita tutup dulu. Istilah break itu kita bisa kenal, kita gunakan pada halaman pada menu page layout. Dalam break ini kita taruh page dan next page dan sebagainya. Ini memiliki fungsi. Namun pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan next page. Next page. Bagaimana caranya? Nah, pada halaman sampul itu section 1, pada halaman kedua section 2. Di mana di section 2 itu ada angka Romawi saja, ada halaman 2, 3, dan 4. Itu kita jadikan section 2. Namun di halaman 5 dan 6 ada halamannya angka, kemudian di bawah, dan halaman berikutnya section 3 di kanan atas. Begitu juga di halaman 6 ada 7 dan 8. Nah, ini membantu kita supaya mengerti penempatan section dan penempatan multi page, baik itu angka maupun Romawi. Untuk membuat section, kita taruh dulu di kursornya di sini. Anggap ini adalah dokumen kita ya Bapak Ibu yang sudah versi teks. Kemudian kita taruh, pilih page layout, kemudian kita klik, kita taruh next page. Maka
ini sudah kita taruh. Bagaimana supaya kita bisa tahu bahwa page speed itu kita letakkan? Maka tadi fungsi yang song height itu Bapak Ibu kita akan lihatkan. Nah, ini dia hijau. Inilah fungsinya. Ketika kita tutup tidak akan kelihatan. Namun untuk bisa membedakan section dan 1 dan 2 dan seterusnya, kita coba buka lagi header dan footer. Nah, ini dia sudah berubah. Section 1 dengan seksinya sendiri, section 2 dengan dia, dan yang lainnya akan mengikut ke sebelumnya. Kita coba untuk section 2. Pada section 2, kita akan ganti itu menjadi Romawi, ada 3 halaman, di halaman 2, 3, dan 4. Ada beberapa istilah yang perlu kita kenal. Header section tadi sudah saya sampaikan. Kemudian apa sih maksud same as preview, same as preview, baik itu header maupun footer. Yaitu ini akan menampilkan nomor atau sama dengan tampilan sebelumnya, same as preview. Baik, karena kita hanya melakukan penomoran halaman pada Romawi halaman 2, 3, dan 4, maka caranya adalah kita buka header tadi. Pada header pertama, head and footer, section 2, kita letakkan di sini. Dan ini kita nonaktifkan, karena kita akan menjadikan satu kesatuan tidak sama dengan halaman sebelumnya. Jangan lupa pada header footer kita nonaktifkan. Untuk section 2, ketika kita melakukan non-aktif monitor preview, maka itu akan mengikut ke semua. Karena yang kita coba lakukan perubahan itu hanya pada section 2. Timbul pertanyaan Bapak Ibu, bagaimana dengan section seterusnya? Kita coba tutup. Kita masuk ke section 3. Karena 3 dan 4, halaman 5 dan 6 itu akan kita jadikan section 3 dengan melakukan penambahan halaman di bottom maupun di kanan atas pada halaman ke-6. Cara sama Bapak Ibu. Tapi sebelum kita taruh bris, kita pastikan dulu atau kita pahami dulu seolah-olah pada section 3 di halaman 5 ini kita akan buka satu dengan beberapa sub-subbabnya. Dengan aturan pada penulisan bahwa ini harus di halaman bawah dan selanjutnya di halaman penomoran halamannya di kanan atas. Kita taruh kursor di sini, kembali pada menu page layout, kita letakkan next page. Nah, pastikan bahwa ini sudah terlihat. Jadi Bapak Ibu yang pengen mencoba membuktikannya bisa dipilih kembali. Kemudian kalau mata Bapak Ibu terganggu dapat kita tutup. Nah, memastikan lagi bagaimana? Kita buka header dan footer satu dua kali. Nah, ini sudah section 3 ya Bapak Ibu ya. Sudah benar section 3. Juga dengan ini, namun selain itu yang lainnya juga akan mengikut ke section 3 karena kita belum melakukan perubahan atau penempatan break next. Selanjutnya, Bapak Ibu ada beberapa istilah yang harus kita kenal pada link to preview. Kita tahu bahwa di halaman 3 ini hanya di bawah saja kita berikan nomor halaman, selanjutnya di atas. Maka dari itu kita harus melakukan pembedaan. Itu pada bagian ini kita coba centang different perspective. Itu maksudnya adalah pada halaman yang kita taruh ini tidak akan sama dengan halaman berikutnya. Bapak Ibu jangan lupa pada header kita tulis ya. Dan sebelah sana juga jangan lupa Bapak Ibu pada kanannya. Jangan lupa di footer ya. Begitu juga di sebelah sini footer. Ya. Nah, selesai untuk section 3 di mana nanti ada bottom page di bawah dan di kanan atas pada halaman berikutnya. Kita pastikan lagi section 4 masih posisi di section 3 kendati pun kita rencana hendak section 4 karena kita belum mendapatkan bridge atau page di next page. Kita tutup. Nah, penempatan pada menu page layout, break, dan next page itu harus kita taruh hati-hati Bapak Ibu karena ketika kita salah menaruhkan next page maka tidak akan mengalami perubahan.
Selanjutnya kita akan mengganti pada section 4. Kembali kita taruh kursor di section 4, di mana pada section 4 di halaman 7 dan 8 ini tidak jauh beda dengan halaman 5 dan 6 sebelumnya. Namun tetap kita harus mengganti ke section 4. Bagaimana caranya? Kita taruh pada halaman 7 tersebut dengan memilih page layout, pilih textbook. Nah, kita coba klik 2 kali, sudah berubah. Apa yang kita kerjakan lagi Bapak Ibu? Apakah kita perlu link to preview? Apakah kita ganti? Nah, kita perlu lihat ketika kita sudah pahami tadi same as preview, di awal saya sudah jelaskan, maka ini secara otomatis akan mengikuti seluruhnya. Paham ya Bapak Ibu bahwa di section 4 di halaman 7 dan 8 ini tidak berbeda dengan halaman sebelumnya, maka ini tidak akan perubahan. Cukup hanya mengganti ke section 4. Nah, sekarang kita masuk ke section 5 Bapak Ibu. Section 5 tidak sama dengan section sebelumnya. Bagaimana kita tahu bahwa ini sudah section 5? Yaitu tetap kita klik 2 kali. Apakah ini sudah section 5? Belum, masih section 4. Untuk itu kita harus mengganti lagi. Kita taruh pada ini halaman 9. Namun saya coba tandai dengan section 5, kita taruh kembali di sini. Kita pilih page layout, kita pilih grid, kita pilih next page. Nah, bagaimana membuktikannya? Kita lihat Bapak Ibu. Kita buka header section. Kemudian apa yang kita lakukan? Nah, karena ini hanya satu halaman dan tidak ada halaman berikutnya, maka kita tidak jadikan ini different first page. Kita cek list. Kemudian link to preview-nya kita rubah karena ini hanya di bottom of page atau halamannya ada di bawah. Kita cek list, jangan lupa ya, footer ini sudah, kemudian di bagian bawahnya selesai. Adalah proses section kita, Bapak Ibu. Kita menganggap bahwa sesi latihan ini menganggap bahwa dokumen kita sudah kita ketik dan berisikan naskah kita mulai dari kata pengantar dan sebagainya. Pada sesi berikutnya akan saya tampilkan supaya kita lebih paham bagaimana penempatan halaman pada setiap bab, diawali dengan judul, apakah itu halaman pengesahan, kata pengantar, data isi, abstrak, data isi, data dan sebagainya, bab 1 dan seterusnya, kita akan cobakan. Sebelum ke sana, kita coba tampilkan kembali hasil settingan kita. Ya. Di sini saya tidak perlu close lagi karena nanti kita akan buka tutup ya. Tapi kita akan cobakan langsung karena sudah saya beri penandaan ini sehingga pembaca bisa kemudian yang melihat ini bisa melihat perbedaannya. Langsung saja di halaman 2, 3, 4 itu kita akan taruh Romawi pada halaman bawah. Jadi dimulai dari satu Romawi. Caranya seperti biasa, kita sudah pernah menaruh pada page number, kita taruh bottom of page, yaitu pada plain number 2. Nah, kita tahu secara otomatis dia akan memberi penomoran nomor 2, 3, dan 4. Nah, di sini tidak sama dengan halaman sebelumnya, itulah makanya kita taruh section. Sebelumnya dia tidak akan ikut. Itulah gunanya kita memberikan penandaan section untuk membedakan. Karena kita akan melakukan perubahan pada section selanjutnya, bukan pada nomor yang sama. Sekarang bagaimana kita mengganti ke Romawi? Kembali kita ke page number tadi, masih di posisi footer, Bapak Ibu, ini aktif ya. Coba kita buka, kita format number, kita ganti Romawi, terus kita klik saja ini, dia otomatis akan 1. Oke. Ya, saya coba besarkan. Ya, 1 Romawi. Kemudian 2 Romawi, 3 Romawi. Selanjutnya kita menganggap ini adalah bab 1 kita, Bapak Ibu, di mana laporan penulisannya harus berisi angka dan halaman harus di bawah dan dimulai nomor 1. Bagaimana caranya? Dalam hal penambahan halaman pada halaman bawah atau penomoran pada
bagian bawah atau footer tetap kita pilih page number, kita pilih bottom of page, kita pilih line number dulu. Namun di sisi posisinya akan lanjut ke halaman sebelumnya. Bagaimana kita merubahnya supaya dia menjadi satu, kembali kepada format number, kita pilih angka. Namun kita pengen di sini posisinya satu, tinggal kita ketik satu atau kita klik ini satu. Namun karena kita sudah cek kali different perspective, maka yang kedua tidak akan muncul karena kita juga telah hilangkan warna to preview menjadi abu-abu. Selanjutnya bagaimana Bapak Ibu? Kita pengen di sini halamannya halaman bagian atas, yaitu tinggal kita pilih pada page number, top of page, ada line number 3. Secara otomatis dia akan ikut. Kenapa 2? Timbul pertanyaan karena di setting awal kita sudah ganti ke 1. Terus yang lainnya akan ngikut di sini 4, di halaman sebelumnya 3. Nah, tapi di halaman 5 dianggap ini adalah kesimpulan dan daftar pustaka, dia tidak mengalami penomoran. Nah, kita ketik di sini, kita pilih page number, kita pilih bottom of page, kita pilih nomor 2. Secara rotasi akan ikut tanpa kita harus pilih format number. Lebih jelas saya coba tampilkan dalam tampilan 1, yaitu view page 1 page. Saya perbesar, kita tutup dulu ininya, sisanya ya saya perbesar. Ya, kita mulai dari yang pertama, saya scroll ke atas dulu. Ya, di halaman sampul ini kita tidak lakukan pemilihan warna halaman. Kita menganggap ini sebagai halaman pengesahan Romawi sebagaimana kita sudah inginkan di awal tadi, bahwa di sesi 2 halaman 2 itu adalah Romawi pertama, kemudian selanjutnya Romawi 2, Romawi 3, kemudian di sesi 3 itu kita pengen angka, kemudian sesi angka, sesi 3, kemudian sesi 4 pada halaman bawah angka mengikut ke halaman selanjutnya, dan di seksi yang kelima dan keenam itu tentang angka. Inilah seksi latihan kita. Nah, supaya kita lebih mantap lagi, bagaimana kita coba ke contoh selanjutnya ketika kita sudah punya draft laporan KTI kita. Baik, ini saya coba tutup dulu. Nice. Nanti kita akan coba buat daftar isi dalam satu kesatuan ya, supaya memang benar dalam laporan kita buat itu dalam satu kesatuan dokumen yang tidak terpisah. Contoh berikut ini dalam desain kita akan coba buat seperti ini. Ini adalah satu draft. Kita asumsikan bahwa dalam halaman sampul ini sudah ada beberapa naskah teks. Ya. Dimulai dengan V1. Halaman sampul, maaf, di halaman pernyataan saya perbesar lagi supaya kelihatan. Mana persetujuan adalah Romawi sampai kepada daftar isi, kemudian daftar tabel kita akan coba buat secara otomatis yang disediakan oleh pengolah kata atau Microsoft Word. Satu, ya satu, kemudian lagi dua. Saya coba tampilkan ke dalam dua tampilan. Nah, kira-kira nanti kita coba buat seperti ini dalam bagian berikut ini. Ada beberapa contoh yang bisa saya tampilkan. Saya akan coba perlahan-lahan pasti supaya Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan tutorial saya ini lebih baik karena durasi waktu yang disediakan bagi saya cukup lama, dan itu sangat bermanfaat bagi kita. Kita mulai saja ke bahan latihan. Saya sudah sediakan bahan latihan ini Bapak Ibu. Dalam tampilan ini saya coba tampilkan dua supaya kita bisa melihat ada beberapa perbedaan, di mana ini halaman sampul, kemudian di sini halaman pengesahan, di sini nomor persetujuan, panitia uji, kata pengantar, abstrak, daftar isi, sampai kepada daftar gambar, kemudian ada lampiran, bab 1,
sampai kepada bab lampiran atau ada juga di sini kesimpulan besaran, daftar pustaka dan sebagainya yang masih belum ada halaman-halamannya, belum terbuat, belum dibuat daftar isinya, daftar tanggal, daftar gambar. Kembali saya mengingatkan kepada Bapak Ibu guru hebat bahasa Indonesia, ini adalah salah contoh draft. Kita asumsikan bahwa itu sudah bersih teks. Nanti akan timbul pertanyaan, kalaupun sudah taruh teks bagaimana? Apakah terjadi perubahan? Tidak. Karena saya coba dua bisa ini dan kita sudah cobakan ketika kita praktekkan ke siswa kita atau kepada mahasiswa. Langsung saja, kita pastikan dulu header dan footernya semua sama, karena kita belum melakukan perubahan sedikit pun. Ya. Kemudian kita lakukan penempatan next page. Kita harus pastikan dulu apa yang akan kita buat, yaitu kita akan taruh halaman Romawi dimulai dari halaman kedua sampai ke sebelum bab 1. Pastinya itu daftar lampiran. Bagaimana caranya? Yaitu kita taruh pada halaman pertama. Ya. Kita taruh di sini. Kita pilih page layout, kita pilih break, kita pilih next page. Ya. Kemudian jangan lupa kita buka header footer, kita pasti di sisi bawah. Selanjutnya, ini kita tidak jadikan different first page ya, Bapak Ibu, karena ini hanya pengisian nomor halaman Romawi. Yang pastinya kita harus menghilangkan warna kuningnya pada header. Jangan lupa di sini pada footer. Cukup di sini saja, ya, karena dia akan ikut ke yang lainnya. Kemudian kita close. Kita tahu tadi di halaman 2 sebelum sampai ke bab 1 itu berisikan halaman Romawi, berarti sampai ke daftar lampiran itu Romawi. Kita lakukan dulu penentuan section setiap halamannya. Sekarang kita masuk ke bab 1. Pada bab 1 kita taruh dia ke section berapa tadi Bapak Ibu? 3. Ini masih section 2. Kita coba ganti ke section 3 dengan menempatkan kursor di sini. Kemudian pilih page layout, kemudian pilih break, kemudian next page. Ya. Kemudian kita lihat bab satunya sudah section 3. Nah, kita jadikan ini adalah halaman pertama yang tidak sama dengan halaman sebelumnya dengan checklist different first page. Kemudian menghilangkan warna atau checklist link to review pada header. Kemudian pada footer juga. Selanjutnya Bapak Ibu jangan lupa pada halaman selanjutnya sebagai contoh sampel dan akan menuju ke yang lain. Begitu juga pada footer. Nah, ini juga akan mengikut yang lain. Sekarang kita masuk ke bab 2. Ya, bab 2 di mana kita pastikan dulu bab 2 ini berada pada section keempat. Karena tadi mengikut ke section sebelumnya, kita harus memberikan penandaan next page dengan cara page layout, klik, kemudian next page. Kita lihat coba sudah. Dan kita biarkan karena akan mengikut ke sebelumnya. Ya. Selanjutnya kita masuk ke bab ke-3. Ya, kita tandai dengan page saja, yaitu next page, tanpa kita melakukan checklist sebelumnya. Ibu, kemudian kita lanjut, kemudian ke bab 4. Kita juga berikan page break, next page, begitu juga ke bab 5 pembahasan. Kemudian ya cukup sampai bab 4 saja, karena bab 5 cukup di bab 5 saja, karena bab 6 kemudian pustaka lampiran itu sama. Maka dari itu kita pastikan dulu di bab
ini adalah section ke-7. Maka dari itu harus kita taruh ke section selanjutnya. Jangan lupa di bagian mana kita taruh. Klik next page. Ya, kita pastikan dulu dia sudah siap. Nah, di sini kita tidak jadikan ini different perspective, tapi kita checklist. Kemudian kita ganti headernya. Kemudian kita hilangkan footernya juga. Dia akan mengikut cukup pada bab 6. Terus, ya, kita sudah selesai. Kita masuk ke halaman pertama. Ya, kita kembali lihat header dan footer. Ya, kita taruh di footer pada section 2 di surat pernyataan, ya, di halaman kedua, di mana di halaman kedua sampai ke halaman sebelum bab 1 itu berisi halaman Romawi. Sama seperti yang saya sampaikan di latihan tadi, kita pilih bottom of page, kita pilih number 2, kemudian kita ganti ini ke dalam bentuk Romawi. Kita pilih Romawi, kita taruh dulu. Oke, nah, dia akan berubah, berbesar. Ini 1 Romawi, 2, 3, yang terletak di bawah ya Bapak Ibu, 45, daftar isi sampai kepada gambar. Sekarang kita ke bab 1 pendahuluan. Kita taruh di sini di halaman bawah karena aturannya ada di bab 1 itu penandaan nomor halamannya itu angka dan ditaruh di bawah. Kita pilih number, bottom of page, kita pilih plain number. Namun kita hendak menjadikan ini nomor 1, halaman 1. Oke. Kemudian ke halaman berikutnya kita taruh pilihan bottom of page, yaitu pada number 3. Dia akan ngikut. Bagaimana dengan yang lain? Dia akan ngikut ya. Bapak Ibu. Ya, ini bab 2. Bab lanjutan dari bab 2. Bab 3 di bawah. Halo. Pak Jun. Ya, Pak. Ini suaranya Ya. berisik kenapa ya? Bu Dami. Suaranya berisik, Pak. Halo. Suaranya berisik suaranya. Baiklah, jadi penomoran terakhir itu di bab 3 ya, kita sudah lihat ada perubahan yang terjadi ya. Sampai ke tadi di bab 5 ya. Namun di bab kesimpulan sarana daftar pustaka sama lampiran tidak mengalami perubahan. Namun kita harus tahu itu pada page number, bottom of page. Nah, ini otomatis dia 15, 16, dan 17. Saya jadikan satu tampilan. Dan hasilnya setelah saya post, saya perbesar. Saya awali dari halaman pertama. Nah, ini sudah berubah. 2, kemudian seterusnya. Saya percepat sebentar. Sampai kepada bab 1 dan seterusnya. Ya, ada perbedaan di sini, mana di bab 1-nya pada halaman bawah, lanjutannya di halaman atas, begitu seterusnya, bab 2, kemudian di kanan atas sampai kepada kesimpulan dan saran dan daftar pustaka serta lampiran itu dengan halaman masing-masing. Untuk desain materi kali ini kita sudah buat penomoran dan ini semua dalam satu halaman. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke pembuatan daftar isi. Daftar isi sebenarnya Bapak Ibu cukup gampang ya. Mungkin selama ini alasan klasiknya kita mengetik dulu semuanya, kemudian kita print. Nah,
situ nanti kita lihat satu persatu baru kita ketikkan lagi daftar isi. Akibat dari kita tidak tahu bahwa pengolah kata ini sudah menyediakan fasilitas untuk kita boleh menentukan daftar isi dan desainnya sebagai berikut. Kita jadikan tampilan 2, ya. Kita akan taruh daftar isi tersebut di tempat yang sudah disediakan, yaitu pada halaman ke-7. Bagaimana caranya? Yaitu kita akan menggunakan salah satu fasilitas pada Microsoft Word, yaitu pada reference. Kita akan memberikan pelevelan, kemudian kita akan tentukan jenis tampilannya. Saya akan perbesar lagi. Kita coba penandaannya Bapak Ibu ya. Kita taruh kursor di sini, kita pilih reference. Nah, sebelum ke sini saya coba tampilkan kembali bentuk daftar isinya terkait dengan pelevelan ini ya Bapak Ibu. Level 1 dulunya maksudnya apa? Saya coba contohkan, saya bukakan kembali desainnya pada daftar isi. Nah, saya coba perbesar. Apa sih maksud dalam level 1, 2, dan 3? Ya Bapak Ibu supaya paham. Ketika kita memberikan penandaan level 1, berarti dia berada di posisi pertama. Kalau kita taruh level 2, berarti dia agak menjorok sedikit dari yang pertama. Begitu juga level 3, menjorok dari sub menunya. Sekian. Selanjutnya kita masuk ke bahan tadi. Kita tandai dulu satu persatu. Jadi mohon Bapak perhatikan, dan penandaan ini butuh waktu sebenarnya. Namun ketika hasilnya sudah keluar, kita bisa melihat hasilnya. Namun ketika kita di sana juga kita melakukan updating dan kita menentukan levelnya kembali. Langsung saja kita coba. Pada pertama itu level 1. Nah, ini kita pastikan kembali menaruh di tengah dengan cara Ctrl E. Begitu juga dengan level pembesaran level 1. Kita kembali Ctrl E, sembari kita coba bisa itu lagi. Kita taruh level 1. Langsung kita Ctrl E. Terus kenapa warnanya berubah? Nanti secara keseluruhan nanti kita bisa ganti. Setelah kita lakukan penentuan level. Ya. Mohon Bapak Ibu sambil perhatikan, saya coba secara cepat. Ya. 1. Kita ke tengah. Itu juga ini level 1. Daftar isinya jangan lupa tetap kita tandai supaya nanti dia langsung terregister pada daftar isi kita. Juga di tengah. Seperti juga ini kita tekan dikit ya. Kita taruh level 1. Kemudian bab 1 juga yang saya maksudkan tadi level 1. Kita Ctrl E di tengah dia, kemudian ini level 2. Kemudian di level 2 kita bisa blok, kita taruh kursor juga di situ boleh. Ini level 2. Saya Bapak Ibu tahu mana saja yang menjadi level 2 ketika Bapak Ibu punya naskah laporan ini adalah level 3. Kemudian juga level 3. Ini level 1. Kita taruh tengah. Ini level 2. Ini level 3 karena mencorok dari submenu. 3. Kita taruh level 3. Kemudian pasti di level 3. Apalagi di level 3. Kemudian di level 1. Sorry, level 2. Ini pastinya level 3. Begitu juga ini menjadi level 1. Ini kita lakukan level 3. Kita taruh di tengah. Ini level 2. Level 2. Level 3. Ini level 2. Salah ketik 3, 4. Ini level 2. Ini juga 37 seharusnya. Level 2. Ini 35 seharusnya. Seperti 35. Sub ya, level 2. Ini juga 38.
level 2. Ini pasti level 2. Ini juga level 2. Kita level-levelkan. Selanjutnya ini juga level 2 dan ini level 1. Kalau dengan kontrol E ini level 2, ini level 2, ini level, kemudian ini level 2, ini level 1, kita taruh di tengah, ini level 2, nah, level 2, daftar pustakanya yang pasti level 1. Kita taruh di tengah. Lampiran juga level 1. Taruh di tengah. Level 2 dan ini juga level 2. Saya taruh tampilan ke 1 dulu. Kita pastikan semuanya sudah warna biru. Ya, sudah semuanya warna biru. Ya, Bapak Ibu bisa blok mulai dari sini ya sampai terakhir, boleh. Blok di sini. Home kita ya, kita taruh font kita times kembali dengan 12 font. Saya perbesar lagi. Sudah jadi hitam semua, kita taruh ke awal. Sudah semua. Nah, selanjutnya bagaimana? Ya, Bapak Ibu, saya coba kembali ke tampilan 2 halaman. Ya. Kita masuk ke posisi daftar isi. Ya, kita taruh di sini. Bagaimana? Nah, kenapa saya sering menggunakan slide ini? Supaya saya bisa taruh posisinya ada di sini. Kalau tadi saya matikan, saya ragu posisi mana ya? Nah, semua ini sudah dalam bentuk spasi 2. Coba di sini. Selanjutnya apa? Pada menu reference, pada daftar di sini, saya perbesar atau saya taruh ke one page dan saya perbesar lagi 120. Kemudian saya pilih pada menu reference dan kita pilih. Tadi kan kita sudah add text ya pelevelan. Kemudian kita taruh cursor di sini, kita pilih table accountant. Ya, kita pilih salah satu di sini. Saya lebih suka yang pertama saja karena langsung ya ini hasilnya. Pastikan lagi Bapak Ibu bahwa pelevelan kita sudah benar. Kita lihat satu persatu, 131. Oh, ternyata ada yang salah. Yaitu pada halaman. Oh, tidak benar semua ya. Coba perhatikan bantuannya. Oh, ternyata ini. Seharusnya dia di level 2, bukan di level 3. Kalau ini level 3, bagaimana? Kita kembali ke posisi di 53, 5.31. Kita buka saja 5.35. 5, ya, 53. Memastikannya kita buka lagi point reference, kita lihat artikel. Oh iya, ternyata dia di level 3, seharusnya dia level 2. Sudah benarkah? Sudah benar. Kita masuk kembali ke daftar isi, memastikan apakah sudah masuk Pak Eko atau belum. Belum Pak Eko. Yaitu kita caranya adalah update table. Kita pilih yang kedua karena pada pilihan pertama only pilihan ketiga. Tapi saya pastikan dulu sudah buat atau belum? Belum ketiga. Belum. Nah, sekarang kita rubah. Oke. Mati. Sudah selesai. Selanjutnya daftar tabel. Ya, kita masuk ke daftar tabel. Ya Bapak Ibu, kita masuk ke tampilan 2, view. Saya pastikan dulu dia di mana posisinya tadi, itu di liga 1.
Ya, di sini daftar tabel. Saya perbesar. Yaitu kita pilih kepada referen tadi, kita pilih insert caption, ya kita pilih figur benar, tapi pada posisi yang sudah kita definisikan 3.1, dan ini otomatis akan masuk gambar 3.1 tanggal 1 dan kita tambahkan ke rangka konsep. Oke. Nah, yang ini tadi kita hapus, ini sebagai penanda saja, dianggap belum ada penamaan pada tabel ataupun gambar kita. Kita ganti fontnya times dengan 12, kita tambahkan. Bagaimana tabel? Tabel ternyata di sini. Kita taruh posisi di sini, kembali ke reference, ke insert caption, kita pilih tabel. Kita ganti adalah tabel ukuran. Oke. Nah, ini kita hapus yang tadi. Kita taruh di tengah. Kita ganti fontnya kembali 12. Kemudian Times Roman. Ya. Warna hitam. Nah, bagaimana kita taruh di daftar tabel? Kita kembali ke daftar lagi, daftar tabel. Yaitu setelah daftar isi, biasanya kita mulai daftar tabel dulu, kita taruh di sini. Kemudian kita pilih kembali reference, kita insert tabel. Karena ini adalah gambar, kita pilih gambar. Oke. Kemudian kita pastikan dulu fontnya sama tidak. Kalau ternyata tidak sama, kita lock, kita pilih Times Roman 12. Setelah daftar tabel, sama pilih reference, pilih insert tabel. Karena sudah tabel, oke. Kita pastikan dulu fontnya. Klik, kita pilih Times Roman 12. Oke. Nah, tampilkan satu halaman dan saya perbesar. Ya sudah. Untuk daftar tabel sudah jelas semua. Kemudian daftar tabel, daftar gambar sampai kepada hasilnya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sajikan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat dalam pembuatan laporan untuk keperluan masing-masing Bapak Ibu. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator.